Sidang pembacaan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan terkait penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon akan digelar besok Senin di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Jumat kemarin, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan telah memasuki tahap akhir di mana kedua pihak yaitu kuasa hukum Peggy Setiawan dan tim hukum Polda Jawa Barat menyampaikan kesimpulan mereka kepada hakim. Tim kuasa hukum Polda Jawa Barat bersikukuh menolak dalil-dalil permohonan kuasa hukum Peggy Setiawan yang disampaikan di sidang pra-peradilan. Tim hukum Polda Jawa Barat menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon itu sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon tentunya setelah kita kaji semuanya ya untuk kami tolak begitu. Ya, apa yang menjadi bukti-bukti kemarin yang telah disampaikan itu masalah penetapan tersangka kepada pemohon, ya kami sudah menyatakan bahwa itu sudah sah menurut hukum. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan meyakini gugatan yang diajukan bakal dikabulkan oleh hakim pengadilan. Kesimpulan kami to the point aja. Kami minta agar tersangkanya Peggy Setiawan digugurkan. Sebab sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan keterangan ahli, memang harus digugurkan dan dibebaskan. Intinya sana. Lantas, akankah gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan akan dikabulkan ataukah sebaliknya ditolak oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman? Lalu, sejauh mana para penggugat dan tergugat meyakinkan hakim akan dalil-dalil yang diajukan selama sidang pra-peradilan? Tim TV One mengabarkan. Ya, rangkaian sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan pemirsa sudah kita ikuti sejak awal minggu hingga terakhir kemarin Jumat, dan nanti hari Senin kita akan lihat bersama bagaimana putusan dari nasib Peggy Setiawan yang akan diberikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Nah, untuk membahasnya malam hari ini sudah bergabung bersama saya narasumber kita, ada Bang Marwan Iswandi, pengacara dari Peggy Setiawan. Bang Marwan, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat ya. Ada juga Mas Heri Firmansyah, pakar hukum kita. Apa kabar Mas Heri? Alhamdulillah baik. Semoga Mbak baik juga semua sehat, ya. Oke, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam, Mbak. Ya, Selamat dan malam, bergabung juga dari Kompolnas ada Pak Yusuf Warshim. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam, Penane. Iya, Bang Marwan, kalau kita lihat 5 hari ya, cukup cepat prosesnya. Ya. Ini kalau dari pihak Peggy Setiawan gimana? Cukup percaya diri kah besok Senin gugatannya akan dikabulkan? Percaya diri, Mbak ya. Tapi kalau lihat dari fakta hukum yang ada, termasuk keterangan dari ahli, terutama ahli dari kami ya, percaya diri. Insya Allah. Insya Allah. Walaupun kami percaya diri, tetap kami ada membatasi juga, Mbak, kepercayaan diri itu. 99% saya percaya diri. Apa yang membuat percaya diri, Bang Marwan? Satu dari fakta-fakta, Mbak, dari keterangan saksi dan keterangan ahli. Waktu keterangan ahli itu jelas saya tanyakan. Kalau yang di DPO, saya bilang Peggy Perong, sementara yang ditersangkakan, yang sekarang klien kami, Peggy Setiawan, alamatnya berbeda, ciri-cirinya berbeda, tanggal lahirnya berbeda. Bagaimana ahli? Kata ahli dikatakan, harus digugurkan tersangkanya. Itu Mbak ya. Belum lagi saya tanya lagi, proses terhadap klien kami ini, Mbak ya, terhadap klien kami ini, menurut Perkap Kapolri, jelas ada Perkap Kapolri dulu. Acuan daripada penyidik itu Perkap Kapolri sama Perkapnya ini ya, peraturan Kabareskrim. Di sana jelas dikatakan, Mbak, untuk melakukan mentersangkakan kecuali tertangkap tangan ya, itu ada prosesnya, Mbak. Pemanggilan, dipanggil sebagai saksi, gelar perkara. Kalau ini tidak ada, Mbak. Klien kami ini tanggal 21 langsung dijadikan tersangka. Dan alat bukti setelah dijadikan tersangka baru dicari alat bukti. Alat buktinya yang sangat lemah. KTP, ijazah, KK, terakhir foto. Kan lucu aja. Ya tidak ada hubungan sama perkara ini.
Tapi kalau menurut keterangan ahli dari pihak Polda, nah ini kami terus terang saja, Mbak. Kami sangat meragukan keahlian ahli, katanya mengaku ahli ini, sangat meragukan kami, Mbak. Oke, baik, itu poinnya dari pihak Peggy. Cukup percaya diri Percaya menantikan diri. besok Senin. Pak Arianto sempat menjadi Kepala Divisi Bagian Hukum. Kalau Pak Arianto sendiri melihat rangkaian sidang pra-peradilan yang sudah berlangsung dari Senin hingga Jumat kemarin, Pak, termasuk melihat optimisme dari pihak pemohon dalam hal ini Peggy Setiawan, seperti apa Pak Arianto? Ya, saya kira semua bagus ya. Semua bersemangat dan berapi-api memperjuangkan kepentingannya. Dari pihak kuasa hukum juga demikian gigih mencari saksi-saksi yang banyak. Kemudian dari Polda juga sudah yakin bahwa dia benar-benar sehingga dia menolak apapun dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum atau pemohon. Tapi kalau saya boleh menilai ya, ini sekarang ini kan cuma pra-peradilan. Pra-peradilan itu yang dimasalahkan adalah apakah penetapan tersangka itu sudah sah atau tidak. Apakah sudah ada bukti, minimal 2 alat bukti apa tidak. Bukti yang benar-benar didapat melalui prosedur yang formal. Itu aja. Sementara kalau dari pihak kuasa hukum ataupun pemohon itu kan mendalilkan bahwa itu salah tangkap dan sebagainya, kemudian bukti-buktinya kurang lengkap dan sebagainya, apalagi namanya berubah, kok ini nama Peggy Peron kemudian jadi Setiawan, dan kemudian saksi ahlinya mengatakan itu harus digugurkan. Itu ya kalau menurut saya saksi ahli yang diajukan di dalam pra-peradilan itu peranannya hanya menerangkan secara teoritis mengenai bukti, 2 alat bukti yang cukup itu untuk menemukan tersangka, itu aja. Jadi tidak kepada para jenis-jenis bukti yang harus ini apakah ini memenuhi syarat apa tidak gitu. Bukan fakta yang diuji di situ. Jadi saya pikir ya masing-masing dengan strategi sendiri-sendiri ya gitu. Tapi saya senang karena Pak Hakim ini juga kelihatannya terbuka untuk duanya, beliau juga akan tidak ada kepentingan. Ini kita tunggu saja ini nanti. Oke. Karena ini memang jalan yang harus ditempuh dan besok kita tentukan. Kalau ini ditetapkan oke, diterima ya berarti penetapan tersangkanya kan jadi batal, gugur. Tapi kalau seandainya ditolak ya berarti penetapan tersangkanya lanjut dan Polda tinggal melengkapi berkas yang dikembalikan oleh jaksa. Gitu. Oke, baik. Pak Yusuf, kalau dari Kompolnas sendiri juga melihat bagaimana jalannya sidang pra-peradilan yang berlangsung tentunya dari pihak pemohon maupun juga termohon, ini semua diberi porsi yang sama untuk kemudian menyampaikan dalilnya, kemudian menyampaikan gugatannya, mengajukan bukti, menghadirkan saksi, begitu untuk memperkuat dalil masing-masing. Nah, kalau dari Kompolnas sendiri mengawasi jalannya apalagi dari pihak kepolisian sendiri dalam hal ini mengenai penetapan tersangka dari Peggy Setiawan seperti apa Pak Yusuf? Baik, dalam pantauan kami dari awal persidangan pra-peradilan oleh Hakim Tunggal Hakim Eman ini terpantau sampai kesimpulan kemarin itu kedua belah pihak baik pemohon maupun termohon secara sungguh-sungguh memberikan bukti-bukti terkait dengan pihak pemohon sendiri bahwa ini bukan Peggy yang muaranya tidak sah atau salah tangkap. Dari pihak termohon sendiri telah menjawab yang kita lihat karena ini kan tersangka ya, penetapan tersangka dari pihak termohon dalam pantauan kami semuanya bisa menjawab apa yang dimohonkan oleh pemohon, dan termohon dalam pantauan kami memberikan jawaban-jawaban terkait dengan penetapan tersangkanya, tidak menjawab bahwa Peggy yang ditetapkan sebagai tersangka ini bersalah, tapi hanya memberikan jawaban terkait dengan alasan dan dasar hukum penetapan tersangkanya, sehingga jawaban-jawaban yang diberikan kemarin itu ya sudah proporsional. Hanya tentu kita sepenuhnya serahkan kepada Hakim Tunggal Hakim Eman yang kami pantau juga sepertinya cukup memposisikan netral, independen dan imparsial ya. Kita harapkan
memang putusannya besok memberikan keadilan kepada semuanya. Kami sendiri kepada penyidik setelah pembacaan penyampaian kesimpulan kemarin itu tentu untuk bersiap diri melakukan evaluasi apabila memang dari putusan hakim tunggal pra peradilan itu tidak berpihak kepada penyidik, maka tentu harus diterima. Dan tentu sebelum ada putusan itu malah walaupun optimisme itu dimenangkan, tapi tetap kami sebagai pengawas memberikan saran dan masukan untuk dilakukan evaluasi hal-hal yang menjadi kelemahan-kelemahan sebelum adanya putusan besok, sehingga apabila ketika itu memang tidak berpihak kepada penyidik alias itu dinyatakan tidak sah penetapan tersangkanya, harus terima dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Itu yang kami tentu sarankan. Walaupun demikian sepenuhnya kita serahkan kepada hakim tunggal Hakim Eman dan kita hormati apapun putusan Hakim Eman. Ini adalah penentuan kepastian hukum yang awal, apakah Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik ini sah atau tidak. Biar kita hormati nanti putusan pengadilan dan kita percayakan kepada Hakim Eman untuk seadil-adilnya memutuskannya. Oke, semua mata tinggal menunggu bagaimana putusan dari Hakim Eman Sulaiman, Mas Heri. Kalau dari mata hukum pidana sendiri, melihat proses yang sudah berlangsung cukup cepat ya Mas Heri, 5 hari dari Senin sampai Jumat, besok Senin kemudian sudah putusan. Dan masing-masing pihak kan mencoba untuk bertahan begitu kan. Yang satu dari pihak pemohon bahwa Peggy Setiawan ini adalah korban salah tangkap begitu ya. Tapi dari pihak termohon ini juga, ini semua sudah sesuai prosedur dan memang betul seperti itu. Seperti apa Mas Heri? Kalau kita mau memetakannya mungkin begini, kita bagi dua kutub ya. Tim kuasa hukum dan juga dalam hal ini adalah pemohon dan termohon yang diwakili oleh tim Divkom Polda Jabar. Nah dalam konteks tim kuasa hukum ini sepertinya akan mengejar lebih kepada kualitas. Kalau sebelahnya berarti kuantitas, sehingga satu bicara minimum 2 alat bukti saja, yang satu coba menggali kebenaran materialnya. Satu mainnya di prosedural. Nah kalau kita lihat dari opening pertanyaan hakim kepada ahli yang dihadirkan kemarin, itu untuk meyakinkan menurut saya di akhir putusan. Saya nggak mau mengatakan putusannya apa. Setiap orang punya pandangan masing-masing, saya hargai itu. Tapi dalam konteks ini, itu guidance-nya hakim dalam memutus. Ketika dia bertanya, bagaimana sih pra peradilan itu yang baik? Apakah dia hanya bicara tentang prosedural semata atau dia masuk kepada pokok perkara, kebenaran material? Saya rasa itu kalau mau kita tangkap, sense kita mainkan, itu menurut saya adalah hal ihwal yang nanti akan mendasari putusan di hari Senin. Begitu ya. Kemudian yang agak riskan juga, tapi menurut saya agak dalam praktik saya baru nemukan sekarang. Mungkin ilmu saya yang masih kurang, saya harus banyak belajar dengan Bang Marwan dan Pak Arianto dan dari pihak dari Kompolnas ya. Tapi dalam konteks tadi itu menurut saya di sidang terakhir kan ditanya tanggapan tentang hakim memimpin sidang. Review kita ya, bisa Mas ngelihat berapa perspektif, apakah itu perspektif untuk ingin menunjukkan bahwa ada netralitas di sana, walaupun sebenarnya nggak perlu di-mention juga menurut saya, hakim yang dipilih harus berpihak pada keadilan. Keadilan mana nantinya silahkan aja diterjemahkan oleh hakim. Hakim punya kewenangan di situ. Tapi apakah ini karena pressure publik yang begitu luar biasa? Jadi perlu ada disclaimer. Ya, di depan itu disampaikan. Menurut saya agak sedikit aneh. Memang tidak diatur rigid oleh hukum acara dan itu tidak menyalahi aturan. Tapi pelaksanaan dari tindakan itu kan memiliki konsekuensi ya. Menurut saya untuk menjaga marwah hakim, saya rasa tidak perlu ada penyampaian itu. Paling ya kita katakan bahwa ini nanti akan diputuskan, para pihak harap mendengarkan, datang dan lain sebagainya. Agar ada keteguhan sikap di sini. Karena baik Bang Marwan maupun dari tim Divkom Polda Jabar harus menerima apapun keputusannya. Res judicata pro veritate habetur. Ini bukan main catur yang ada remis. Tetap harus ada pihak yang dalam konteks ini kalau pidana lebih benar dan salah ya, bukan kalah menang. Tapi dalam pra peradilan mungkin karena setengah hukum acara perdata dan setengah hukum acara pidana, bisa kita katakan ini masalah diterima atau ditolaknya permohonan dari pemohon dalam pra peradilannya. Jadi ini hal yang menurut saya menambah hasanah hukum acara pidana. Kalau kita berpikir husnuzon, berpikir positif ya, menurut saya ini banyak hal baik. Di sini kita akan melihat pengujian juga apakah putusan terdahulu yang digunakan dalam putusan sebelumnya di pengadilan negeri dan seterusnya itu dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Nah ini bisa jadi momentum untuk katakanlah perkara-perkara yang lain yang serupa
Sayangnya kita tidak menganut full binding of precedent ya. Kita tidak menganut bahwa kalau ada putusannya bunyinya begini, itu akan diikuti oleh hakim-hakim yang lain. Nah ini yang jadi persoalan dalam hasanah hukum acara pidana kita juga Mbak Ken. Oke, menarik untuk melihat bagaimana kemudian pengadilan akan menimbang dan memperhitungkan tentunya isi permohonan baik dari pihak pemohon dan juga apa yang sudah ditanggapi oleh pihak termohon. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.